kami kepada yang terhormat Al-Ustaz Profesor Abdul Somad Batu Barakat Sinema. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati tokoh-tokoh, ketua, pengurus, anggota Himpunan Mahasiswa Islam HMI, tidak dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa bulan yang lalu saya webinar dengan Bapak Ridwan Saidi, pernah sebagai salah seorang ketua HMI. Kemudian beberapa bulan setelah itu ketemu dengan Pak Abdullah Heha Mahwa, juga pernah menjadi ketua HMI. Jadi kalau dilihat urutannya, Pak Ridwan Saidi, lalu kemudian Pak Abdullah Heha Mahwa. Antara Pak Ridwan Saidi dengan Pak Abdullah Heha Mahwa itulah Pak Humaidi yang hadir malam ini. Pak Humaidi. Jadi saya sudah jumpa tiga-tiga. Pak Ridwan Saidi, Pak Humaidi, Pak Abdullah Heha Mahwa, orang-orang besar hari ini, dan saya yakin adik-adik sekalian di masa akan datang menjadi orang-orang bersejarah seperti mereka, insya Allah. Saya diberikan tema tentang masuknya Islam ke Nusantara dan bagaimana membangun peradaban Islam yang damai. Jadi pakaian kita di dalam lemari itu tidak dimakan kecoa, itu karena ada kapur barus. Kapur barus itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk orang Pulau Sumatera. Karena Barus itu nama pantai di sekarang Aceh Singkil, Aceh Sumatera Utara. Jadi pantai timur, pantai barat. Di pantai barat itu atas Banda Aceh, kita telusuri ke bawah Singkil, lalu kemudian ada pantai Barus. Karena kapur itu tumbuhnya dan banyak di sana, dan pantai besar ketika itu di Pulau Sumatera ini adalah pantai Barus, maka disebut dengan kapur barus. Samalah seperti di depan Fakultas Usuluddin UIN, dibuat di situ Honda dilarang parkir. Terus yang pakai Kawasaki sama Yamaha banyak kapur yang lain, tapi yang populer adalah kapur barus. Jadi dia menjadi ikon. Sama juga banyak organisasi mahasiswa yang lain, tapi yang terkenal kan HMI. Itu kalau lambat tepuk tangannya dia loading dulu. Nah, jadi cerita kita diajarkan oleh Snok Horgronje beserta teman-teman dia dari Leiden, Belanda, Amsterdam, bahwa Islam itu datang belakangan. Islam itu datang, kata dia, abad ke-7 Masehi, abad ke-7 Hijrah. Jadi kalau Nabi Muhammad itu 700 sekian tambah 7 tambah 7 14, dia ingin mengatakan nenek moyang kita Islam abad ke-14. Terus kalau abad ke-14 kenapa? Dia mau mengatakan Islam itu datang belakangan dan kita baru masuk Islam. Nah, teori Snok Horgronje dan kawan-kawan ini dibantah dengan adanya teori kapur barus ini. Apa hubungan kapur barus dengan Snok Horgronje? Kalau pakaian kita di lemari itu awet karena tidak diserang oleh kecoa, serangga,
maka bukan cuma pakaian yang awet, kulit pun awet, tidak dimakan kutu kalau dikasih kapur barus. Maka orang-orang Mesir sudah bolak-balik ke Pulau Sumatera untuk mengawetkan mumi-mumi yang ada di Mesir itu. Karena salah satu bumbu untuk mengawetkan mumi itu adalah kamper. Dan kamper itulah getah kayu, itulah dia kapur barus. Jadi siapa yang mau awet, makanlah kapur barus. Sedangkan mumi Fir'aun itu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Dulu kalau mundur ke atas, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam itu diperkirakan 2000-3000 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada hilir mudik transportasi kapal laut, kapal tongkang, kapal layar dari Afrika Utara yang lebih jauh dari Makkah. Jadi kalau orang Mesir di Afrika Utara sudah sampai ke Pulau Sumatera, apalagi orang Makkah. Jadi orang Arab sudah sampai ke Pulau Sumatera sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Bahkan ada kata serapan dari media sosial media, itu kata serapan dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Indonesia biasa. Bahkan orang-orang hebat itu kalau ngomong lebih banyak Inggrisnya daripada Indonesianya. Saking canggihnya, orang Indonesia tak paham, orang Inggris pun tak ngerti. Jadi kenapa ceramah saya mudah dipahami? Karena saya pakai bahasa Melayu. Sama saya kalau mau bahasa Inggris betulan, jangan campur-campur. Kalau bahasa Melayu betul, jangan campur Inggris. Kalau mau bahasa Arab betul. Banyak video saya ceramah bahasa Arab. Nah, maka kata serapan itu, kata Inggris masuk ke dalam Indonesia banyak. Tapi kata Indonesia, kata Melayu yang masuk ke Inggris ada tak? Ada. Emak. Emak itu diambil dari bahasa Melayu, amuk. Orang Melayu mengamuk. Maka ketika Inggris dulu menjajah semenanjung Malaysia, dia tengok orang Melayu mengamuk, maka diambilnya lah kata amok itu. Dalam bahasa Inggris artinya melawan, pemberontakan, frontal. Bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia. Banyak tak? Banyak. DPR itu asli bahasa Arab 99,9%. Diwan Perwakilan Ra'iyah. Diwan perwakilan, wakil rakyat, ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Dewan Perwakilan Rakyat. Itu yang bahasa Indonesianya cuman per sama an. Yang lain itu bahasa Arab. Makanya orang yang paling mudah untuk belajar bahasa Arab adalah orang Melayu, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei Darussalam yang menggunakan bahasa Melayu. Hebat Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Papua yang dia pilih sebagai bahasa pengantar adalah bahasa Melayu. Masalah kekuasaan biarlah kami yang megang, kata orang Jawa. Maka kau bahasa kau aja lah kami pakai, kata dia. Kata orang Melayu, iyalah kau ambil lah itu, asal bercakap pakai bahasa aku, kata dia. Tapi bahasa Melayu, bahasa Indonesia yang masuk ke dalam bahasa Arab, kata Profesor Nakwib Al-Attas, beliau mendapat gelar PhD filosofi of doktor of filosofi dari Inggris, dari Oxford. Ada satu kata dari bahasa Melayu masuk ke bahasa Arab, yaitu kafur. Makanya orang mati itu air mandinya itu dicampur dengan air kafur. Yang dimaksud kafur itu adalah kapur. Kapur, bukan kapur tulis, bukan kapur sirih, kapur barus tadi. Jadi teori kapur barus membantahkan Islam datang ke Nusantara abad ke-14. Islam sudah datang
sebelum Nabi Muhammad. Arab sudah datang ke Sumatera sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan sampainya orang Islam ke Nusantara? Saya bertemu dengan Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair, ulama yang tua. Beliau belajar di Makkah dengan Sayyid Alawi, ayah dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Jadi ketika saya datang ke rumah anak beliau, Gus Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah di Semarang. Dari mana? Kata Mbah Mun. Dari Sumatera, Mbah Mun. Sumatera, kata dia. Iya, Islam pertama sampai ke kampung kamu di Sumatera pada saat Sayyidina Ali kalah melawan Muawiyah. Ketika itu tentara-tentara Sayyidina Ali lari pontang-panting, dikejar-kejar oleh tentara Yazid. Anak Ali, Hasan, meninggal diracun. Husain dikeroyok mereka, dipancung kepalanya dikeliling Jazirah Arab untuk menakut-nakuti, dan bala tentara itu lari. Beberapa tentara itu sampai ke kampung kamu, kata Kiai Haji Maimun Zubair. Tapi Islam tidak berkembang. Datang, makanya hampir seluruh pesisir itu Islam. Dari mulai Aceh atas. Ini Aceh, Pulau Sumatera. Pejamkan mata, bayangkan Pulau Sumatera. Jangan baca Bismika Allahumma ahya wa amut. Pulau Sumatera, yang sebelah, kalau kita pandang Pulau Sumatera, yang sebelah kiri pantai barat ke arah Saudi Arabia, India, Saudi Arabia. Yang sebelah kanan pantai timur itu ke arah Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Sekarang pantai timur dulu, Banda Aceh, pucuk di atas. Lalu kemudian turun ke bawah Langkat, Melayu, Islam. Turun lagi ke bawah Delhi, Pelabuhan Belawan, Islam. Turun lagi ke bawah Tanjung Balai, Asahan, Islam. Antara Tanjung Balai dengan Delhi ada wilayah otonomi khusus yang dipimpin oleh 4 datuk, karena mereka bukan Melayu, mereka imigran yang datang dari Minangkabau, namanya Batubara, Islam. Turun ke bawah dari Tanjung Balai Asahan ini adalah kerajaan namanya Pinang Awan, yang sekarang jadi ibu kota namanya Kota Pinang, perbatasan dengan Provinsi Riau. Pinang Awan ini punya anak cantik jelita, namanya Siti Ungu Selendang Bulan. Siti Ungu Selendang Bulan menikah dengan Raja Aceh Sultan Iskandar Muda. Lahir anak laki-laki namanya Abdul Jalil. Abdul Jalil inilah Sultan pertama kerajaan Melayu Asahan. Sekarang Tanjung Balai Asahan, Kabupaten Asahan, Kota Madia, Kota Tanjung Balai Asahan. Turun ke bawah, ketika Aceh lemah, dulu Aceh lah yang memegang 4 kerajaan Melayu yang ada di East Coast, pantai timur. Dulu ada orang dari Inggris yang berkuasa di Pulau Pinang, namanya Jefferson. Jefferson ini ditugaskan oleh Inggris untuk meneliti pantai-pantai yang ada maka disebutlah petualangan East Coast, Mission of East Coast, misi meneliti pantai timur. Maka 4 kerajaan Melayu, atas Langkat, lalu kemudian Serdang, lalu kemudian Delhi, di bawah Delhi itu Asahan. Keempatnya ini di bawah perlindungan Aceh. Tapi ketika Aceh dipukul lemah oleh Belanda, lalu kemudian 4 ini minta perlindungan kepada kerajaan Siak Sri Indrapura. Maka turun ke bawah Siak, lalu kemudian dari Siak turun lagi ke bawah Pelalawan. Dari Pelalawan turun kerajaan yang dulunya Hindu, Buddha. Lalu kemudian dari inilah di antara 4 kerajaan Melayu yang ada di Riau, inilah yang paling tua, Siak. Lalu kemudian turun ke bawah Pelalawan, turun lagi ke bawah ke kanan itu adalah Riau Lingga. Lalu kemudian turun lagi ke bawah, itulah dia kerajaan Indragiri. Indragiri inilah yang paling banyak sultannya, karena kalau Siak itu dari awal sultan memang sudah Islam. Tapi kalau Indragiri ini sebelum itu mereka tidak Islam. Dulu mereka mengambil nama raja-raja itu dari nama binatang untuk menunjukkan kehebatan. Raja yang paling berkuasa di
di dunia binatang itu adalah singa. Maka dari orang Barat sampai orang Batak sampai orang Melayu memakai nama singa, nama raja mereka. Nah, maka disebutlah ada namanya Richard the Lion Heart, si Richard berhati singa, yang kemudian tunduk kepada seorang panglima perang dari suku Kurdi. Dia bukan orang Arab, namanya Sultan Saladin. Orang Barat menyebutnya Saladin, tapi orang Islam menyebutnya Salahuddin. Susah mereka menyebut huruf H, maka disingkat-singkatnya aja, Saladin kata dia. Lalu kemudian orang Barat memakai Lion Heart, orang Inggris memakai Lion Heart, orang Batak pun dia pakai juga singa itu, maka disebut si singa Mangaraja. Dan orang Melayu pun memakai singa itu, maka diabadikanlah nama stadion di Rengat namanya Narasinga. Sebelum Islam datang. Setelah Islam datang mereka pakai nama. Hebatnya orang Melayu, setelah dia Islam nama-nama itu berubah. Kalau mau nama asli Melayu Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Kesturi, Hang Tuah. Tapi setelah Islam menjadi nama-nama Abdul Jalil, Muazzam Shah, Sultan, Riayat Shah, dan lain sebagainya. Abdul Somad, ini bukan nama orang Melayu. Ini orang Melayu yang sudah Islam. Karena nama orang-orang Melayu ketika dia pergi ke Makkah, balik itu dia ganti nama. Nah, ini bahwa Islam berpengaruh. Lalu kemudian sampailah turun ke bawah Palembang Islam, ke bawah lagi Lampung Islam. Ini Sumatera bagian pantai timur. Sedangkan di bagian pantai barat, Aceh di atas, Maulabuh, di situ ada tokoh besar yang melihat hidup ini simple, sederhana saja. Kata dia, kalau aku melawan Belanda mati malam ini, mati syahid. Kalau kemudian aku besok pagi masih hidup, mari kita minum kopi di Maulabuh. Tengku Umar. Bagi mereka hidup ini simple saja, tak usah terlalu ribet. Anak muda dulu begitu, kalau aku mati malam ini, mati syahid. Kalau aku hidup besok, kita minum kopi lagi di Maulabuh, kata dia. Tapi mereka lebih banyak syahidnya daripada ngopinya. Kan macam sekarang asik ngopi aja, karena ada wifi gratis di situ. Nah, lalu kemudian hampir seluruh pesisir itu Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan di wilayah timur Indonesia itu tidak Islam, Pak Ustadz, saya sudah sampai ke Sorong. Di Sorong kita tablik akbar, lalu kemudian di Fakfak, lalu kemudian di Raja Ampat, lalu kemudian di Kaimana. Raja Ampat, salah satu rajanya saya jumpa namanya Raja Patipi. Di rumah Raja Patipi itu masih ada Quran bertuliskan huruf yang ditulis ditorehkan di atas kulit kayu dan disampul dengan kulit kijang, kulit rusa. Disimpan rapi oleh Raja Patipi. Nenek moyang mereka Islam, Muslim. Ya, ketika naik ke gunung, karena memang waktu itu transportasinya darat, jadi ulama-ulama itu datang ke pantai, maka hampir seluruh pantai Kalimantan begitu juga, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Pontianak, ketika ke tengah itu baru Islam tak sampai. Begitu juga dengan Sulawesi, Palu, lalu kemudian Ujung Pandang, pantai-pantai ini karena memang transportasi Islam. Maka Islam sudah sampai pada masa sahabat Nabi. Bahkan ada yang teori mengatakan zaman Nabi masih hidup, sahabat Nabi itu sudah sampai. Dan itu masuk akal, logis, karena orang Afrika Utara pun sudah sampai ke negeri ini, apalagilah sesudah Islam datang. Akan tetapi kalau kita lihat kapan Islam baru punya kerajaan. Ada seorang laki-laki namanya Meraselu. Meraselu bukan nama Islam. Suatu malam Meraselu bermimpi. Dalam mimpinya dia lihat ada seorang pakai sorban putih, tiba-tiba meludah di mulutnya. Twih. Tiba-tiba bangun tidur, Meraselu sudah pandai baca Quran. Meraselu bercerita kepada ulama yang ada di Aceh waktu itu. Siapalah yang kulihat itu, bentuknya begini-begini. Kata ulama, yang kau lihat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Meraselu dirubah namanya menjadi Al-Malik As-Salih. Al-Malik artinya raja, As-Salih artinya raja yang soleh. Karena susah orang Indonesia menyebut Al-Malik As-Salih, maka dikenal dalam sejarah kita Malikul Saleh. Malikul Saleh punya anak namanya Malikul Zahir.
Ketika Malikus Zahir berkuasa, disitulah datang seorang eksplorer dari Maroko, namanya Ibnu Battutah. Ibnu Battutah menulis sejarah perjalanan dia itu. Maka saya sarankan adik-adik menulislah, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Karena kita tahu Ibnu Battutah dari tulisannya. Oh, Ustadz nyindir kami nggak nulis ya. Sekarang nggak penting menulis karena sudah ada rekaman. Nanti bisa ditonton di Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Lalu kemudian di batu nisan merah Selu itu tertulis 1297. Ingat itu, 1297. Sayyidina Ali meninggal 661. Merah Selu meninggal 1297. Apa artinya? Selama 600 tahun Islam sudah ada di bumi Sumatera ini, tapi dia tidak punya kekuasaan. 600 tahun tanpa kekuasaan, 600 tahun tanpa ada terorganisir dengan baik. Ya, orang di pesisir sudah bersyahadat, sudah sholat, tapi untuk menjadi sebuah negara belum ada. Sampai akhirnya Malikul Saleh, Malikul Zahir, lalu menyebarlah 1297. Lalu kemudian Wali Songo itu 14 sekian. Bisa lihat di batu nisan Sunan yang paling tua di Surabaya, kepala 14. Malikul Saleh 12. Wali Songo 14. Puncak keemasan Islam di Pulau Jawa pada masa Sultan Agung 16 sekian. 16 itulah Sultan Agung, di samping masjid itu dibuat namanya Mahkamah Serambi. Kenapa disebut Mahkamah Serambi? Karena segala keputusan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan diputuskan di serambi masjid. Hakim memutuskan segala perkara di serambi masjid pada masa pemerintahan Sultan Agung di Pulau Jawa. 12 Malikul Saleh, 14 Wali Songo, 16 Sultan Agung, 18 sekian. Barulah Belanda datang. Belanda datang untuk mengambil cengkeh dan kayu manis, kata guru sejarah kita waktu SD. Mereka tidak salah, karena itulah buku yang diajarkan. Kalau cuman mau ngambil kayu manis, ngapailah dia datang jauh-jauh kemari? Cuman ngambil kayu manis sama cengkeh aja. Betapa simpelnya pemikiran orang dulu menyikapi Belanda. Belanda datang kemari bukan mau nyari kayu manis sama cengkeh. Tak terhitung-hitung kayu manis di India sana. Ngapain dia jauh-jauh naik kapal kemari? Bukan naik angkot dia kemari. Belanda datang kemari merusak tatanan yang sudah dibangun oleh ulama dengan para sultan-sultan raja-raja Islam itu. 18 mereka robahlah hukum yang sudah dipatenkan oleh Sumatera, kerajaan Islam Pasainya, Jawa dengan Sultan Agungnya. Mereka robahlah 3 hukum. Pertama, mereka keluarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Maka sejak itu pidana, perdata, dan dagang tidak lagi diatur oleh Islam. Islam dikebiri, dikerdilkan, dikecilkan. Islam hanya ngurus masalah nikah, tolak, cerai, rujuk, dan harta warisan. Adapun masalah pidana, perdata, ekonomi, tak usah kau urus-urus itu. Yang penting kau lahir nanti akikah, nikah, walimah, habis itu takziah. Udah, itu aja lah Islam. Dan ketika Indonesia merdeka 1945, Belanda memang pulang. Tapi kuku-kukunya dia tinggalkan dan tidak dia cabut di bawah. Dia meninggalkan warisan-warisan Belanda itu. Maka adik-adik kalau mau jadi lawyer, pengacara, S1, SH, S2, MH, S3-nya kau mesti pergi ke Leiden. Karena kita masih pakai hukum pidana, perdata, dan undang-undang dagangnya pakai hukum Belanda.
Makanya kalau antum sarjana MAG, apa nih master alam goib kata dia. Kenapa? Karena tidak dipakai. Jadi adik-adik yang MAG, yang hukum Islam, saya anjurkan ambil lagi SH, kuliah lagi. Kenapa? Karena mereka yang dulu katanya mengambil kulit manis dengan cengkeh itu ternyata tidak sesimpel itu, guys. Jadi kemudian Islam pun bertapak di negeri ini. Lalu kemudian kita akan menang kalau kita berjamaah. Bahasa nabinya berjamaah. Tapi kalau bahasa politiknya punya kerajaan. Buktinya apa? Dari kematian Sayyidina Ali 661 sampai meninggalnya Malikul Saleh 1297, 600 tahun kita tidak punya apa-apa kalau tidak berjamaah. Nah, jadi jamaahnya ada jamaah Nahdlatul Ulama, ada jamaah Muhammadiyah, ada jamaah Perti, ada jamaah Persis. Tapi kalau untuk mahasiswa tentu nama jamaahnya adalah HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Ustadz kan ngomong gitu karena kebetulan di HMI. Memang HMI yang selalu ngundang saya. Saya tak ingat tahun berapa itu. Jam 10 malam saya diundang habis pengajian, dibawa ke satu gedung di jalan Simpang Ardat, masuk ke dalam. 2014. Itu HMI juga undang. Cuman waktu itu saya belum terkenal, belum viral. Jadi HMI itu mengundang saya dari saya masih tak dikenal orang sampai hari ini. Jadi kalau saya datang kemari, jangan katakan HMI numpang Allah dia ngundang Abdul Somad karena viral. Enggak. Hubungan kami dengan HMI ini dari mulai pasang surut jadi kita dikenal HMI ini bukan baru, sahabat lama HMI ini. Pelajaran dari 661 ke 1297, kita tidak akan bisa punya kekuatan kalau tidak berjamaah. Alaikum berjamaah. Oke, makanya Belanda datang menghancurkan jamaah kita itu dengan sebuah metode yang disebut dengan divide et impera. Mengapa sultan itu hancur? Dibenturkan, dilaga, berperanglah antara Sultan Siak dengan Sultan Pelalawan, berperanglah antara Kesultanan Cirebon, Sultan Haji dengan itu Sultan Agung. Itu semua adalah untuk menghancurkan jamaah. Jadi bahasa simpelnya dari Nabi, Iyyakum alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah, iyyakum wal furqah, janganlah kamu berpecah belah. Simple bahasa Nabi. Tapi itu yang terjadi dengan kedatangan Belanda menghancur. Tapi kemudian sadar, bangsa ini sadar, akhirnya pada tahun 1905 berjamaah lagi. Jamaah itu bernama Sarekat Islam. Jadi umat Islam ini dia linglung, error, hilang, tapi lama-lama sadar. Bayangkan itu, berapa lama bertapa itu Portugis, lalu kemudian datang Belanda, akhirnya sadar. Ketika dia sedang sadar itu berkumpul berjamaah. Jadi kalau kita lihat 3 pejuang besar di Indonesia itu lahir dari Sarekat Islam. Yang satu menjadi Eka, satu menjadi Eki, satu menjadi jalan tengah. Ekstrim kiri Semaun. Semaun lahir dari rahim Sarekat Islam. Lalu kemudian yang kanannya itulah dia Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITII, Kartosuwiryo. Yang satu menginginkan udah kita jadi komunis saja. Yang satu mengatakan kita Islam. Kemudian jalan tengahnya adalah Presiden Soekarno. Jadi ketiga orang inilah lahir dari rahim sebuah jamaah. Saya tidak melihat Sarekat Islamnya, saya melihat bahwa kita menjadi kuat disegani dan akan lahir tokoh-tokoh kalau berjamaah. Tapi ketika itu Sarekat Islam lebih ditonjolkan pada sarekatnya, bisnisnya, orang kaya.
Baru kemudian pada tahun 1947 itu gerakan lebih khusus spesifik lagi. Awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, ketika rongrongan luar biasa, kita perlu konsolidasi ke dalam, kita perlu pematangan kekuatan, maka disitulah lahir jamaah lagi yang bernama Jamaah HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia. Jadi kalau ada masanya nanti HMI memang sudah tabiat manusia ini ya begitu. Ada orang susah, miskin, merantau ke kota, pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang, berhasil, akhirnya sukses. Nanti anaknya menikmati kesuksesan bapaknya, lalu kemudian pacaran, hamil anak orang, mabuk, sakau, nabrak tiang listrik, lalu kemudian giliran cucunya susah lagi. Menurut teori sosiolog muslim dari Tunisia namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun, memang sudah begitulah manusia ini, susah, senang, penikmat, terlena, susah lagi. Nanti yang susah lagi tadi anaknya nanti semangat lagi ya begitu. Nah, jadi ketika awalnya kita kuat, lalu kemudian dijajah, lemah. Lalu kemudian bersatu lagi, habis itu terjajah, lemah. HMI menjadi sebuah organisasi mahasiswa yang solid, lalu kemudian penikmat, terjajah, lemah. Lalu bangkit lagi, memang sudah begitu sunnatullahnya. Nah, jadi yang perlu bagaimana kita jangan menjadi penikmat, tapi terus berjuang. Jadi kalau ada seorang ayah kaya, duitnya banyak, tapi anaknya dia suruh pergi. Anaknya disuruh pergi ke luar negeri, kos sekolah, cari makan sendiri, cari beasiswa sendiri. Maka sesungguhnya ayah itu bukan kejam, bukan jahat. Dia ingin anaknya merasakan perjuangan. Itu sebenarnya. Jadi orang tua yang baik menurut anak-anak muda, orang tua yang baik adalah orang tua yang membelikan mobil, membelikan rumah. Di dalam rumah itu ada kolam renang, naik kolam renang sarapan sudah siap, pembantu sampai 3, ada yang tukang pel, ada yang tukang cuci, lalu kemudian TV-nya sebesar dinding. Maka jadilah anak-anak penikmat yang insya Allah akan penghancur pada masanya. Jadi adik-adik kalau mau tetap ini solid, dia memang mesti berjuang, mesti ada tetes puluh keringat dan air mata. Orang baru ada rasa sayangnya kalau dia berjuang. Nah, belajar dari datangnya Islam, sampai Islam punya kekuatan, sampai Islam dihancurkan, sampai Islam hari ini, maka yang paling penting adalah pelajaran penting berjamaah. Lalu kemudian ada target yang mau dicapai. Ini bahwa organisasi terlarang dibubarkan bisa. Komunis, tapi dia sebagai sebuah ideologi keyakinan tidak bisa ditangkap. Siapa yang bisa menangkap keyakinan? Tidak ada yang bisa menangkap keyakinan. Organisasi bisa dibubarkan, aliran partai bisa dibekukan, dana bisa dihilangkan, tapi pemikiran tidak bisa. Maka berhati-hati terhadap pemikiran sekularisme, liberalisme, komunisme, karena dia seperti hantu. Dia tidak ada punya organisasi, tapi dia ada dalam pikiran orang. Dia keluar dari pikiran, dibicarakan di mulut, dan dia menjadi ditularkan ke dalam pikiran orang. Jangan silap bahwa HMI di ujung itu adalah Islam. Target akhirnya adalah bagaimana anak-anak muda mahasiswa di Indonesia betul-betul menjalankan Islam sebagai seorang muslim, sholat, zakat, puasa, haji, hidup bersilaturahim, hidup sebagai bangsa seperti yang digariskan oleh founding father negeri. Indonesia sampai hari ini masih tetap Republik Indonesia itu karena umat Islam. Betul atau tidak? Percaya atau tidak? Umat Islam. Seandainya umat Islam ini punah, musnah, maka sudah lama Indonesia ini bubar. Islam inilah yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mana bukti kalimat kata-kata Ustadz? Kita ketika itu menghadapi Belanda, Jepang, komunis. Di tengah tiga yang kita hadapi,
Jepang, Belanda, komunis, tiba-tiba orang timur berkata, kalau kalian tetap masih mempertahankan kepercayaan kepada Tuhan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kami tak mau bergabung dengan kalian. Mereka sebetulnya salah paham. Dia sangka dengan kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, disangkanya kita akan menyunat dia. Gak ada. Menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pemeluknya yang menjalankan syariat Islam. Orang tak Islam tak kita paksa ikut kita. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi orang Islam ini luar biasa toleransinya. Saudaraku, ini sedang kita hadapi ini tiga: Belanda, Jepang, komunis, dengan support dari Cina dan Rusia. Kalau gara-gara ini kalian memisahkan diri, maka janganlah seperti itu. Oh, kalau kami mau bersatu, tapi dengan syarat buanglah ini. Akhirnya dibuanglah kata itu. Win-win solution, jalan tengah. Akhirnya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian syariat Islam siapa yang mengontrol? Kementerian Agama. Kementerian Agama. Maka di dalam Kementerian Agama itu dulu ada Pengadilan Agama. Dulu Pengadilan Agama itu di bawah Kementerian Agama. Sekarang Pengadilan Agama itu masuknya ke Mahkamah Agung. Ya, tapi Kementerian Agama mengurus semua aturan, dari mulai wakafnya, sekolahnya, sampai nikahnya, sampai segala yang terkait dengan kehidupan beragama. Maka kita jangan sampai lupa ini. Islam di Indonesia menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah agama, menjadi sebuah cara hidup yang toleransi, yang rahmatan lil alamin. Nah, jadi kalau kita bicara tentang masalah rahmatan lil alamin, Islam ini kata Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak ada ayat mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, tak ada. Lil mu'minin, tak ada. Linnas pun tak ada. Kamu menjadi rahmat bagi manusia, enggak. Kamu menjadi rahmat bagi semesta alam. Kenapa alam mengamuk sekarang? Kenapa alam mengamuk? Alam mengamuk karena dia tidak lagi mendapat rahmat dari manusia. Tambang-tambang liar, pohon kayu dipotong seenaknya saja. Padahal dalam Islam diajarkan man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon kau potong tanpa ada tujuan, disungkurkan kepalamu dalam api neraka. Man waqa'an alaihimul qiyamah, siapa yang sudah mau mati, ngap-ngap baung sudah mau mati, sakit. Judul lagunya menghitung hari, sudah mau mati sudah. Wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughris, tanamkan. Sekarang baru orang membuat baleho besar-besar, one man one tree, satu orang menanam satu pohon. 14 abad yang lalu Nabi sudah mengajarkan itu. Jadi saya bolak-balik mengajarkan bagaimana menjaga keseimbangan alam. Kalau ada ustadz cerita bagaimana Islam menjaga hubungan dengan tetangga, bagaimana menjaga dengan kawan yang berbeda agama, Islam menjaga hubungan kita dengan alam. Maka dulu alam tak mengamuk, karena itu kita jaga dengan baik. Hari ini alam mengamuk karena hubungan itu sudah dirusak oleh orang-orang. Yang aneh dan lucunya, orang yang menebang, yang membuat illegal logging, yang melakukan tambang liar, ketika berdoa dia pula yang paling kuat menangisnya. Ya Allah, apa yang terjadi ini? Sejak kapan rutinitas berubah menjadi ritual? Rutinitas, ada masanya rutinitas menebang pohon, ada masanya rutinitas menambang liar, lalu nanti masa kemarau datang kebakaran, ada pula masanya untuk berdoa beramai-ramai di tanah lapang minta turun hujan. Nah, mana mungkin Allah menurunkan hujan? Kau yang membakar, kau juga yang minta, kata Allah SWT. Nah, jadi anak-anak muda adalah agent of change, agen perubahan. Saya turun dari pesawat, lalu beberapa orang pakai baju BNPB, Badan Nasional Penanggulangan
bencana. Begitu dia tahu, Pak Ustadz Somad, iya Pak, tolong Ustadz sampaikan dalam ceramah Ustadz bagaimana menjaga menjaga ekosistem, menjaga alam semesta. Saya diam aja. Nampak betul kau tak pernah dengar ceramah aku. Itulah yang kusampaikan selama ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita tak dengar ceramah orang, janganlah nampakkan kali, kan? Ini namanya bodoh yang terpelihara. Itulah ceramah saya selama ini. Bagaimana menjaga alam semesta. Itulah Islam. Jadi Islam itu bukan ritual semata. Islam bukan rutinitas. Tapi saya tidak ingin adik-adik menjadi Islam yang hanya sekedar keyakinan saja. Jangan dibalik ceramah saya ini, jangan dipotong. Besok anak-anak HMI tak sholat subuh. Maksudnya, kau tak sembahyang? Islam itu bukan cuma rutinitas, Beb. Bagaimana kita selamat untuk alam semesta. Bagaimana kita santun dan baik. Itulah Islam. Ada kawan kita yang tak sembahyang, kita hormati. Itulah Islam. Seorang muslim baru dikatakan muslim kalau ada 3 dalam dirinya. Yang pertama, sahihul aqidah. Aqidahnya mesti kuat. Itu mana Islam itu? HMI Islam itu aqidahnya mesti kuat. La ilaha illallah. Tapi bukan berarti ketika kau mengatakan la ilaha illallah lalu orang yang tidak sama dengan engkau lalu halal darahnya kau pancung kepalanya, kau ledakkan rumahnya. Bukan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Selama dia tidak memerangimu, walam yukhrijukum min diyarikum, selama dia tidak mengusirmu, maka kau boleh antabarruhum, buat baik sama dia, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kau dengan dia. Sebelah rumahmu Katolik, depanmu Konghucu, bagian belakang Hindu, sebelah kanan Buddha, kebetulan kau tinggal di apartemen bagian atasnya pula Protestan, maka kau boleh bertetangga baik dengan mereka selama mereka tidak membunuhmu, selama mereka tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Kau balas dengan 2, antabarruhum, kau buat baik sama dia, wa tuqsitu ilaihim, kau bersikap adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan hanya kebencian lalu membuat engkau tidak bersifat adil. Akidah, akidah. Buah daripada akidah muncullah ibadah. Ada mahasiswa lama di depan rektorat nyantai merokok. Mahasiswa lama nih. Begitu dilihatnya ada seorang bapak-bapak, langsung injak-injaknya puntung rokok. Takut. Tapi ada mahasiswa baru, nyantai aja dia, tak peduli. Dia tak kenal bahwa yang lewat itu rektor. Tak tahu dia. Begitulah lebih kurang ilustrasi antara akidah dengan ibadah. Akidah itu mana? Kenal Allah. Kalau sudah kau kenal Allah, kau akan beribadah. Inilah contoh mahasiswa lama yang mengenal rektor, dia segan. Mahasiswa baru tak kenal rektor, dia cuek. Jadi buah daripada akidah adalah ibadah. Kalau benar pengenalanmu pada Allah, pasti sholat subuhmu on time. Pasti kau akan sholat ke masjid. Pasti kalau kau punya duit, kau akan belikan nasi bungkus untuk anak yatim. Pasti kau akan merasa sayang dengan saudaramu seperti sayang pada diri sendiri. Akidah dengan ibadah tak bisa tidak terelakkan. Tapi orang yang ibadahnya mantap, ke Makkah, umroh, haji, membiarkan tetangganya kelaparan, akhlak. Laisa bil mu'min, dia bukan orang beriman. Alladzi yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, sementara tetangganya kelaparan. Makanya kata Nabi, absyus salam, tebarkan salam, at'imut ta'am, kasih orang makan. Jangan cuma salam saja. Ini alhamdulillah untuk yang level salam kita udah asal jumpa sama orang salam, tapi tak mau tahu orang lapar. Makanya kita buat program. Saya selama ini ceramah sana ceramah sini, perut orang tak saya urus. Akhirnya saya berpikir ada yang salah dengan ceramah ini. Makanya dibuatlah program setiap hari Jumat, pekan kedua tiap bulan, Ustadz Somad memberikan beras ke seluruh 12 kecamatan kota Pekanbaru. Serahkan beras Anda 10 kilo. Tidak sanggup bawa beras, transfer ke nomor berikut ini. Tidak sanggup transfer, relawan kami akan datang ke rumah-rumah Anda. Bersinergilah kami. Insya Allah mudah-mudahan ke depan bersinergi dengan HMI insya Allah.
Jadi setiap Jumat kita datang, pergi ke tempat pembuatan batu bata di Tenayan sana, naik turun, rupanya masih ada jamaah kita yang tinggal di rumah tanah, yang ada yang kesulitan luar biasa. Nah, ini kita bagi beras. Berikut ini penyerahan beras secara seremonial oleh Al-Mukarram Abdul Somad. Dipoto, di share. Padahal berasnya bukan punya saya, punya orang. Saya fotonya aja, saya bagian iklannya aja. Nah, ini perlu anak muda yang luar biasa. Absus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, kenyangkan perut orang yang kelaparan. Jangan sampai kita masuk fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di organisasi inilah kalian dibentuk militan. Nanti setelah ini pada fase berikutnya ada yang menjadi wali kota, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi anggota legislatif, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD. Itu mesti diisi oleh orang-orang HMI insyaallah. Bebuih mulut saya mengajak orang bayar zakat. Saya pulang ke Pekanbaru 2008, 2009 langsung keluar SK Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, mengangkat Abdul Somad sebagai tim sosialisasi zakat. Masuk kantor, keluar kantor. Waktu itu umur saya 30 tahun. Saya tanyalah, kenapa saya masuk tim sosialisasi ini, Pak? Karena suara Ustadz lah yang paling kuat, katanya. Masuk kantor, keluar kantor. Tak ada perubahan. Masuk kantor BUMN, kantor dinas, kantor badan, habis keliling Riau ini. Tak ada perubahan. Tapi ada satu bupati tidak ceramah, tak ada menggelegar. Kalau ngomong suaranya pelan, macam-macam tak terdengar. Tapi bisa zakat itu berkembang pesat. Lewat apa? Satu tanda tangan pena di ujung jari penguasa. Seluruh PNS bayar zakat, potong atas 2,5%, yang tak mau siap-siap dipindahkan. Selama ini orang memahami dakwah itu ceramah, dakwah itu khutbah, dakwah itu tausiah. Ceramah, khutbah, tausiah adalah partikel dakwah. Satu bagian dari dakwah. Tapi dakwah adalah keseluruhan. Kalau antum jadi bupati, antum adalah dai yang jadi bupati. Kalau antum jadi menteri, antum adalah dai yang jadi menteri. Sehingga setiap keputusan, kalau antum jadi anggota dewan, antum adalah anggota dewan yang memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui kekuasaan. Itulah dia orang-orang HMI insyaallah. Amin. Saya sudah cerita panjang lebar dari sejak zaman Fir'aun sampailah HMI jadi bupati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik kesilapan Abdul Somad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.